Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan salah satu materi di dalam buku tarikh, yaitu tentang perluasan Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Kalian bisa lihat, silahkan dibuka bukunya, yaitu buku tarikh kelas 6 halaman 1. Dan pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan atau menceritakan tentang Bani Umayyah. Apa itu Bani Umayyah? Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, dan disebut juga dengan istilah Amul Jamaah atau tahun persatuan. Kenapa disebut tahun persatuan? Disebut tahun persatuan atau Amul Jamaah karena pada saat itu ada perdamaian antara Hasan bin Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Jadi daripada kaum muslimin berebut kekuasaan antara pihak Hasan bin Ali dengan pihak Muawiyah, maka Hasan menyerahkan kekuasaannya dan Muawiyah pada saat itu mendirikan yang namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf, tokoh penting dalam masyarakat Quraisy di masa jahiliyah. Pemerintahan Bani Umayyah menggunakan sistem kerajaan, di mana pemimpin mereka dipilih dari keturunan pemimpin sebelumnya. Berbeda dengan Khulafaur Rasyidin yang dipilih berdasarkan musyawarah. Jadi Bani Umayyah ini seperti kerajaan, turun-temurun yang memimpin kerajaan atau dinasti tersebut. Bani Umayyah terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama, Bani Umayyah 1, memerintah selama 91 tahun, yaitu dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 749 Masehi. Dirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, beribu kota di Damaskus, sekarang Irak. Yang kedua, Bani Umayyah 2, memerintah selama 284 tahun atau 138 sampai 422 Hijriah atau 755 sampai 1030 Masehi. Bani Umayyah 2 ini didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil, berada di Andalus, sekarang Spanyol, beribu kota di Cordoba. Adapun perluasan wilayah Islam pada masa Bani Umayyah mencakup yang pertama wilayah utara,
Wilayah utara berhasil menguasai Pulau Kretes dan Rhodes di Laut Tengah dan Armenia. Kaum muslimin berhasil sampai ke benteng Konstantinopel tapi belum bisa menaklukkannya. Kemudian yang kedua, wilayah barat, yaitu sepanjang Afrika Utara sampai Eropa Barat, yaitu Spanyol. Yang ketiga, wilayah timur dari Sungai Jibun, Transoxiana, dan perbatasan Cina sampai perbatasan India. Yang keempat, wilayah selatan, seluruh Jazirah Arab sampai Yaman dan pantai timur Jazirah Arab. Adapun kemajuan pada masa Bani Umayyah, yang pertama itu di bidang perkantoran, yaitu memperbaiki sistem surat menyurat dari khalifah ke para gubernur pemimpin negara lain. Kemudian yang kedua, layanan pos, itu meningkatkan layanan pos yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, Arabisasi, bahasa perkantoran dirubah menjadi bahasa Arab yang sebelumnya bahasa Yunani, Persia, Mesir. Kemudian yang keempat, Islamisasi mata uang, yaitu mencetak mata uang dinar atau emas dan dirham atau perak bertuliskan kalimat La ilaha illallah dan ayat Al-Quran. Yang kelima, pembangunan kota-kota besar, diantaranya Kairouan di Tunisia, Ramallah di Palestina, Wasit di antara Kufah dan Basrah, Cordoba di Spanyol. Kemudian yang keenam, pembangunan masjid besar, di antaranya Masjid Umawi di Damaskus, ibu kota pemerintahan Bani Umayyah, Masjid Sakhr, Kubah Kuning di Palestina, perbaikan Masjidil Aqsa atau Kubah Hijau di Palestina, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, renovasi Masjid Amr bin As di Mesir. Itu kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Anak-anakku sekalian, itulah sekilas kisah tentang perluasan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu pemerintahan yang ada setelah Khulafaur Rasyidin. Mungkin pembahasan untuk saat ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan insya Allah tetap semangat belajar di rumah maupun di sekolah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.